SMP Negeri 6 Manokwari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursida, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 6 Manokwari sejak tahun pelajaran 2024-2025. Ini merupakan langkah pertama saya dalam menepaki jenjang karir pada satuan pendidikan menengah pertama. Sebelumnya, saya mengabdikan diri di salah satu sekolah dasar yang ada di kota Manokwari sejak tahun 2017 hingga tahun 2024. Dan alhamdulillah Juli 2024 saya menerima SKP 3K dan mendapatkan penempatan di SMP Negeri 6 Manokwari. SMP Negeri 6 Manokwari merupakan salah satu sekolah negeri yang ada di Kabupaten Manokwari yang letaknya berada di tengah-tengah kota Manokwari, sehingga jumlah siswanya cukup banyak. Selain biaya pendidikannya yang gratis, juga memiliki lokasi yang strategis. Siswa SMP Negeri 6 Manokwari merupakan warga yang ada di Kelurahan Manokwari Barat dan sekitarnya, yang sebagian besar merupakan masyarakat pribumi yang orang tuanya bekerja sebagai petani, pedagang, pegawai negeri sipil, penyedia jasa seperti tukang bangunan, ojek, asisten rumah tangga, buruh harian, dan lain-lain. Kesibukan sebagian besar orang tua menyebabkan kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap perkembangan dan kebutuhan belajar anaknya, sehingga mempengaruhi proses belajar siswa di sekolah. Awalnya saya merasa ragu karena khawatir tidak dapat menyesuaikan diri pada jenjang SMP karena sebelumnya saya mengajar di SD. Meskipun demikian, saya berusaha meyakinkan diri bahwa saya mampu karena pernah menjalani PBG dalam jabatan pada tahun 2022 dan saat PPL saya melaksanakan di SMP, sehingga sedikit banyaknya saya memiliki gambaran tentang situasi SMP. Namun lagi dan lagi situasi dilema yang berasal dari diri saya pribadi, karena ketika saya berhadapan dengan murid yang heterogen dari berbagai sudut dan latar belakang pengalaman yang berbeda-beda, dan bahkan beberapa murid belum pernah belajar bahasa Inggris di SD, sementara pelajaran bahasa Inggris di SMP sudah berada pada level intermediate. SMP Negeri 6 Manokwari seperti kebanyakan sekolah lainnya memiliki keunikan tersendiri. Keberagaman siswa dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda menjadi salah satu ciri khas. Keberagaman ini meskipun kaya akan potensi juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama dalam upaya meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Beberapa siswa dengan berkemampuan di atas rata-rata cenderung merasa bosan dengan materi yang terlalu mudah, sementara siswa lainnya membutuhkan perhatian ekstra dalam memahami konsep-konsep dasar, apalagi berbicara soal bahasa Inggris. Bagi sebagian besar murid SMP Negeri 6 Manokwari, mata pelajaran bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang sangat sulit dan sangat menakutkan. Banyak yang belum bisa membaca kalimat, bahkan suku kata mereka masih kesulitan dalam mengeja atau membaca, khususnya kelas 7. Keberagaman siswa di SMP Negeri 6 Manokwari adalah sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Tantangan ini mendorong saya untuk menerapkan pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif, di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan potensinya. Salah satu upaya yang saya lakukan adalah dengan merancang asesmen yang dapat mengakomodasi keberagaman kemampuan siswa. Langkah-langkah yang dilakukan guru sesuai dengan tantangan yang dihadapi antara lain melakukan pemetaan, merancang pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, lingkungan sekolah, dan sumber daya manusia yang dimiliki, memanfaatkan media teknologi. Pembelajaran yang dilakukan guru yaitu pembelajaran yang menyesuaikan budaya sekolah dan kebutuhan belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran tatap muka, sehingga dapat memberdayakan murid yang memiliki kemampuan baik atau sudah berkembang dalam membantu teman lainnya yang masih kesulitan dalam pengucapan bahasa Inggris hingga cara membacanya. Dalam hal ini pembelajaran berkolaborasi. Proses pemilihan model ini, pertama guru mempelajari apa saja model-model dalam pembelajaran yang dapat digunakan dalam implementasi kurikulum Merdeka, lalu memahami karakteristik lingkungan sekolah dan siswa, serta sumber daya yang ada. Sumber daya yang diperlukan dalam pemilihan model pembelajaran yaitu pemahaman kompetensi guru tentang model pembelajaran tatap muka, sehingga dapat mengimplementasikan pendekatan ini dengan mengkolaborasikan dengan berbagai metode pembelajaran serta pemanfaatan media teknologi yang sesuai dengan karakteristik lingkungan sekolah dan siswa.
Sebelumnya, guru telah melakukan pemetaan melalui proses pengamatan dan diskusi, sehingga guru dapat membagi kelompok heterogen. Setiap anggota kelompok memiliki satu orang mitra kepemimpinan yang dapat memandu anggotanya agar dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Selain itu, guru meminta pendapat dari setiap kelompok, lingkungan atau suasana belajar seperti apa yang mereka butuhkan. Mengapa hal ini dilakukan? Menanyakan keinginan siswa tentang suasana belajar yang mereka inginkan sangat penting dalam meningkatkan motivasi belajar setiap individu. Mereka akan merasa didengarkan dan tentunya lebih percaya diri akan potensi yang mereka miliki karena merasa santai dan tidak tertekan. Sebab sejatinya tujuan pembelajaran adalah memanusiakan manusia. Setelah melakukan pembagian kelompok, guru mengarahkan murid untuk mengunjungi tempat sesuai dengan yang diinginkan untuk belajar bersama anggota kelompoknya. Guru mendampingi dan mengarahkan masing-masing ketua kelompok untuk melakukan bimbingan kepada anggota kelompoknya secara aktif. Pada pembelajaran ini fokus pada bagaimana siswa bisa belajar mengucapkan bahasa Inggris dengan percaya diri. Untuk mengkonfirmasi pemahaman setiap individu, pada akhir sesi ketua kelompok melakukan tanya jawab kepada masing-masing anggotanya tentang materi yang sudah mereka pelajari dengan metode sistem poin. Jika anggota yang ditunjuk menjawab dengan benar, maka mendapatkan 1 poin. Dan jika tidak dapat menjawab, maka akan diberikan kesempatan kepada anggota lainnya untuk menjawab. Kegiatan ini terus berulang sampai ketua kelompok merasa semua anggotanya sudah cukup berhasil, lalu melaporkannya kepada guru sebagai bentuk tanggung jawab. Di akhir pembelajaran, guru mengkonfirmasi proses pembelajaran dengan melakukan evaluasi melalui media kuisis mode kertas untuk mengetahui progres yang dialami oleh masing-masing individu. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang diimplementasikan yaitu dengan melakukan pemetaan dan identifikasi kebutuhan belajar murid, guru dapat mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid dengan memperhatikan kondisi lingkungan belajar serta ketersediaan sumber daya manusia di satuan pendidikan. Dengan pemilihan model pembelajaran tatap muka yang kolaboratif dapat meningkatkan semangat percaya diri siswa dalam belajar bahasa Inggris, serta dapat merubah stigma siswa tentang ketakutan mereka terhadap pelajaran bahasa Inggris. Sedikit demi sedikit, mereka mulai percaya diri dan senang belajar bahasa Inggris. Hal ini terlihat saat proses pembelajaran berlangsung. Mereka sangat antusias dan semangat dalam belajar bersama dengan teman kelompoknya. Selain itu, dengan memanfaatkan media teknologi dalam pembelajaran juga merupakan salah satu strategi yang cukup baik untuk menarik dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Saya Redwell, kelas 7G di SMP Negeri 6. Belajar bersama Miss Rusida sangat asyik dan menyenangkan. Terlebih lagi, aku bisa berbagi dan mengajari teman-temanku dalam kelompok. Senang sekali karena Miss telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi ketua kelompok dan mengajari teman-teman saya untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa Inggris. Mereka senang, saya pun ikut senang. Saya juga sangat senang bisa belajar dengan Miss Nursida karena pelajarannya yang berpusat kepada murid yang membuat muridnya jadi lebih percaya diri dan tidak merasa takut. Yang pertama, pembelajarannya asyik dan menyenangkan. Terus ada beberapa kosakata yang belum saya hafal tapi saya sudah mengerti dan sudah saya bisa mengungkapkan itu dalam bahasa Inggris, dan itu membuat saya senang sekali. Dan untuk itu saya berterima kasih untuk Miss Nursida karena telah membantu kami. Thank you. Menurut saya dengan teman-teman saya bahwa sistem poin ini dapat membuat saya dan teman-teman saya lebih semangat untuk belajar karena pembelajaran yang asik dan seru, dan di dalam sistem poin ini juga terdapat game-game yang dapat menjadi penyemangat bagi saya dan teman-teman saya untuk lebih giat lagi belajar. Maka dari itu jadilah siswa-siswi yang inovatif dan kreatif.